semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamila Tunisa dari 11 IPA 4. Di sini saya akan membahas tentang perlawanan Thomas Matulesi bersama rakyat Maluku melawan kolonial Hindia Belanda. Materi yang akan disampaikan ialah latar belakang, tokoh-tokoh di balik perlawanan, jalannya peperangan, dan akhir dari perlawanan. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperlihatkan biografi Thomas Matulesi. Ia lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku 8 Juni 1783. Ayahnya bernama Antoni Matulesi dan ibunya Francina Tilahoy. Thomas Matulesi meninggal di Ambon, Maluku pada tanggal 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Ia juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Latar belakang terjadinya perlawanan ialah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan VOC di Maluku kembali dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah berkuasa kembali pada tahun 1816 dengan berakhirnya pemerintah Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Penyebab timbulnya perlawanan rakyat Maluku ialah penduduk wajib kerja paksa untuk kepentingan Belanda, misalnya di perkebunan dan membuat garam. Penyerahan wajib berupa ikan asin, dendeng, dan kopi. Banyak guru dan pegawai pemerintah diberhentikan dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar saja. Jumlah pendeta dikurangi sehingga kegiatan menjalankan ibadah menjadi terhalang. Secara khusus yang menyebabkan kemarahan rakyat adalah penolakan Residen van der Burg terhadap tuntutan rakyat untuk membayar harga perahu yang dipilih sesuai dengan harga sebenarnya. Tokoh-tokoh di balik perlawanan. Thomas Matulesi atau sering dikenal dengan Kapten Patimura. Ia dinilai memiliki kecakapan di bidang kepemimpinan dan militer. Pada saat Inggris berkuasa di Maluku, Patimura memasuki dinas militer dengan pangkat terakhir mayor. Patimura meninggal karena dihukum gantung di benteng Victoria di kota Ambon. Christina Martha Tiahahu. Dia adalah Sri Kandi dari Maluku, seorang pejuang wanita muda yang pemberani dan konsekuen dengan cita-cita perjuangannya. Dia tak hanya berjuang dengan angkat senjata, namun juga mengubarkan semangat kaum perempuan Maluku untuk turut mendampingi kaum lelaki di medan pertempuran. Martha meninggal karena sakit dan jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Tokoh-tokoh di balik perlawanan lainnya ialah Antoni Ribok, Karel Sasuwitubun, Philip Latumahina. Serangan pertama terhadap Belanda dilancarkan pada malam hari tanggal 18 Mei 1817. Serangan ini berhasil dengan dibakarnya perahu-perahu pos di Porto. Keesokan harinya, mereka menyerang benteng Trusted dan berhasil merebutnya. Pada saat itu, Residen van der Burg beserta keluarga dan pengawalnya yang ada di benteng berhasil dibunuh. Untuk membalas dan merebut kembali benteng Trusted, Belanda mendatangkan bala bantuan dari Ambon ke Haruku pada tanggal 19 Mei 1817. Bantuan itu berkekuatan 200 orang prajurit dan dipimpin oleh seorang mayor. Mereka memusatkan kekuatan di benteng Selandia.
Raja-raja di Maluku mengerahkan rakyatnya untuk menyerang benteng Zeelandia. Belanda menerobos kepungan rakyat dan melanjutkan perjalanan ke Saparua. Terjadi pertempuran sengit di Saparua. Banyak jatuh korban di pihak tentara Belanda. Dengan demikian, berhasillah pasukan Pattimura mempertahankan benteng Drustedt. Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Pattimura. Sedikit demi sedikit, pasukan Pattimura terdesak. Akhirnya, pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Pattimura, Anthony Reboux, dan Thomas Patiwell. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Pattimura berhasil ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, namun selalu ditolaknya. Akhirnya, dia diadili di pengadilan kolonial Belanda dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. Walaupun begitu, Belanda masih berharap Pattimura masih mau berubah sikap dengan bersedia bekerja sama dengan Belanda. 1 hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Pattimura masih terus dibujuk. Tapi Pattimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Sementara Kapitan Paulus Tiahahu ditembak mati dan putrinya Christina Martha Tiahahu diasingkan ke Pulau Jawa pada tanggal 2 Januari 1818 dan meninggal di atas kapal perang Everstein. Christina meninggal di usia 17 tahun. Jenazahnya dibuang di antara Pulau Buru dan tentang perlawanan Thomas Matulesi bersama rakyat Maluku melawan kolonial Hindia Belanda, kita dapat mengetahui nilai-nilai kepahlawanan dari Thomas Matulesi. Di antaranya, pantang menyerah dan tidak putus asa, rela berkorban, dan berani atas kebenaran dalam melawan penjajahan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.